بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat yang sangat agung, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Karena pada pagi ini kita diberikan nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat sehat dan nikmat masa, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempergunakan nikmat tersebut dalam hal kebaikan, yaitu menuntut ilmu, mempelajari tentang agama, mengerti Al-Quran, memahami makna kalimah demi kalimah, serta memahami tafsiran dan maksudnya. Jamaah Yayasan Taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, insya-Allah taala kita akan sambung pelajaran kita, yaitu mengerti Al-Quran. Surah Ali Imran, yaitu pada ayat yang ke-8. Masih lagi berkaitan dengan ayat muhkamat dan mutasyabihat. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Ana bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. Sebagaimana yang sudah kita pelajari bersama pada minggu lepas, bahwasanya Al-Quran ini
dibagi kepada dua bahagian. Yang pertama berisi tentang ayat muhkamat, yang mana ayat muhkamat ini ayatnya sudah jelas, tidak mempunyai multi tafsir. Ayatnya mudah dipahami, sangat jelas sekali, tidak memiliki tafsiran-tafsiran yang lain. Kemudian yang kedua adalah ayat mutasyabihat, di mana ayat mutasyabihat ini mempunyai kepahaman, mempunyai beberapa maksud. Maksud saya mempunyai beberapa maksud, di mana maksud itu sangat tersembunyi dan tidak diketahui ayat mutasyabihat itu kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan diketahui oleh orang-orang yang sangat mendalam ilmu agamanya. Dan di antara contoh-contoh ayat mutasyabihat, para ulama mengatakan antaranya adalah huruf-huruf muqatta'ah yang berada di awal surah, seperti alif, lam, mim, ha, mim, ataupun ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat Allah Azza wa Jal, ataupun ayat-ayat yang dijelaskan secara umum tanpa terperinci apa maksud dia. Nah, bagi orang-orang yang beriman, mereka mengimani kedua ayat ini, antara ayat mutasyabihat dengan ayat muhkamat. Akan tetapi mereka yang tersesat, mereka yang lebih mengambil jalan yang tersesat, mereka hanya mengimani ayat mutasyabihat dan menafsirkan ayat-ayat tersebut sesuai dengan kehendak mereka. Maka mereka berada pada golongan yang tersesat. Adapun orang-orang yang beriman, para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada ayat mutasyabihat ataupun ayat muhkamat, keduanya diimani dengan keyakinan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Mereka berkata, amanna bihi kullum min indina. Orang-orang yang mendalam ilmunya dalam ilmu agama, dalam ilmu tafsir Al-Quran, mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan kami beriman kepada apa yang Kau turunkan dalam Al-Quran, sama ada ayat itu bersifat muhkamat ataupun mutasyabihat. Karena kedua ayat ini telah datang daripada Engkau dan tidak ada keraguan tentang kebenarannya di dalamnya. Nah, kemudian warasikhuna fil ilmi ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberikan ilmu secara mendalam dalam ilmu agama ini, mereka tidak menyombongkan diri, justru mereka sangat merendahkan diri dan berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar ditetapkan keimanan mereka, agar mereka ditetapkan dalam keimanan dan keislaman. Mereka berdoa pada ayat yang ke-8 ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Pada ayat ini mari kita pahami dulu arti kalimat demi kalimat. Pada perkataan Rabbana di sini, Rabbana di sini merupakan munada yang diseru. Asalnya ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Jika kita terjumpa dengan perkataan Rabbana, makna dia adalah wahai Tuhan kami. Ini kalimat untuk menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Para umat terdahulu, para nabi, para salih, para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka memulainya dengan Asmaul Husna. Salah satu Asmaul Husna di sini adalah Ar-Rabb. Mereka berkata, ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Ini sebagai pengakuan bahwa mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jal. Mereka berdoa, la tuzigh qulubana. Setelah mereka diberikan keimanan dan ilmu tentang Al-Quran ini, la tuzigh, jangan engkau condongkan kami ke dalam kesesatan.
La tuzigh di sini, la ni merupakan la doa. Pada asalnya dia adalah la nahi. Ya. Pada asalnya di sini adalah nahi, la yang bermakna melarang ataupun mencegah. Karena di sini la ini ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, la di sini disebut la doa. Permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan daripada sesuatu yang tidak diingini. Tuziu di sini merupakan fi'il mudhari. Fi'il madhi dia adalah azagha yuzighu. Azagha mencondongkan atau mencondongkan. Yuzighu dia akan mencondongkan. La tuziu asal dia tuzighu. Azagha yuzighu, tuzighu. Kemudian huruf akhir dia disukunkan karena ada la doa. Dan la doa ini termasuk daripada huruf jazm. La tuziu, jangan engkau condongkan kami kepada kesesatan. La tuziu, jangan engkau condongkan hati-hati kami kepada kesesatan. Baik, kulubana di sini merupakan jamak kepada qalbun. Qalbun adalah hati, kalau kulubun hati-hati. Ataupun banyak hati atau jantung hati. Kulubana hati-hati kami. Jangan engkau pesongkan, jangan engkau condongkan hati-hati kami kepada kesesatan. Kita pernah mendengarkan perkataan zaygun. Zaygun ni makna dia adalah kesesatan atau condong kepada kesesatan. Zaygun. Kalau tuziu menyondongkan kepada kesesatan. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Ba'da idh hadaitana, setelah idh hadaitah, engkau memberikan petunjuk. Hadaita di sini merupakan fi'il madhi yang dipertemukan dengan isim dhamir mukhatab, yaitu ta. Asal dia hada. Hada dia telah memberikan petunjuk. Apabila dipertemukan dengan dhamir mukhatab yaitu huruf ta, hadaita, engkau telah memberikan petunjuk na kepada kami. Na di sini adalah isim dhamir mutakallim ma'al ghair. Na kepada kami. Maksudnya kepada para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Wahab. Perkataan hab di sini. Wahab, dan berilah kami. Wahab lana, dan berilah ataupun keruniakanlah kami. Perkataan hab di sini merupakan fi'il amar ataupun fi'il doa. Kalau kepada manusia ni disebut fi'il amar. Kalau kepada Allah Subhanahu wa taala disebut fi'il doa. Ya, fi'il yang mengandungi permohonan. Apa makna hab? Hab maknanya adalah berilah. Ya, ini bentuk fi'il amar dari perkataan wahaba yahabu. Wahaba dia telah memberi, yahabu dia sedang ataupun akan memberi, fi'il amar dia hab. Cuma di sini karena ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai permohonan, maka hab di sini disebut fi'il doa. Lebih sopannya kita sebut fi'il doa, bukan fi'il amar. Kalau fi'il amar ni sesama manusia, boleh kita sebut amar, menyuruh, memerintah. Kalau kepada Allah tak mungkinlah kita memerintah ataupun menyuruh. Jadi di sini lebih baiknya disebut fi'il doa. Wahab lana, dan berilah kami min ladunka rahmah, kasih sayang ataupun rahmat, min ladunka, daripada sisimu ataupun daripadamu. Perkataan rahmat merupakan isim masdar kepada fi'il rahima yarhamu rahmatan. Rahmat. Jadi terjemahan secara maknawi, wahai Tuhan kami, jangan engkau condongkan hati-hati kami kepada kesesatan setelah engkau memberikan hidayah kepada kami, dan berilah kami kasih sayang rahmat daripada sisimu. Baik, apa yang dimaksud dalam ayat ini? Setelah mereka ar-rasikhuna fil ilmi, ar-rasikhuna fil ilm,
orang-orang yang diberikan ilmu yang sangat mendalam tentang agama, tentang syariat, tentang Al-Quran, tentang hadis, mereka terus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditetapkan hati-hati mereka dalam hidayah, agar ditetapkan hati-hati mereka dalam agama Islam, agar ditetapkan hati-hati mereka dalam pemahaman yang benar. Ini maksud dia. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Nabi, seorang Rasul. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat dan sebagainya. Tetapi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sentiasa membanyakkan doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang sering dibaca oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca doa ini, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, sebagaimana diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Ya, dan hadis ini direkodkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis yang ketiga 3522. Ummu Salamah menceritakan, kana aktsaru du'aihi ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membaca ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Qalat, dia berkata, ini Ummu Salamah ini bertanya karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membaca doa ini. Ya Rasulullah, ma aktsaru du'aak ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai baginda, betapa banyak engkau membaca doa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, yang bermaksud wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Kenapa engkau ini sering membanyakkan doa ini? Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, innahu laysa adamiyyun illa wa qalbuhu baina usbu'ain min asabi'illah. Ya, tidaklah anak Adam itu, tidaklah manusia itu melainkan hatinya berada di antara dua jari jemari Allah. Hati manusia itu berada di antara dua jari jemari Allah. Sangat mudah sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala membolak-balikkan hati manusia itu. Yang asalnya beriman boleh dibalikkan kepada kekafiran. Yang asalnya kafir boleh dibalikkan kepada keimanan. Mudah sekali. Yang asalnya sabar dibolak-balikkan kepada marah. Ini mudah sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala membolak-balikkan hati manusia. Kata baginda Nabi, "Faman syaa'a aqama wa man syaa'a azagha." Ya, sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala aqamah, maka dia akan menetapkan hatinya dalam kebenaran, dalam hidayah, wa man syaa'a azagha, dan siapa yang dikehendaki olehnya maka dia akan dicondongkan kepada kesesatan. Inilah ar-rasikhuna fil ilm, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati mereka ditetapkan dalam kebenaran, dalam pemahaman agama Islam yang benar. Jadi kata mereka, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibn Jarir dan juga tafsir Ibn Katsir, ya Rabbana la tumil qulubana 'anil huda wal haqqi ba'da id hadaitana ilaihi. Ya Allah, jangan engkau condongkan hati-hati kami, jangan engkau pesongkan hati-hati kami daripada petunjuk dan kebenaran setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Fawaffaqtana lil iman bimuhkami kitabika wa mutasyabihi. Maka berikanlah taufik kepada kami untuk sentiasa beriman kepada ayat-ayatmu yang muhkam dan juga yang mutasyabih.
Fala taj'alna kalladzina fi qulubihim zaygun mimman yattabi'u ma tashabaha minal Qur'an. Jangan engkau jadikan hati-hati kami ini seperti mana hati-hati mereka yang lebih mengikuti tentang tafsiran ayat mutasyabbihat ini. Kemudian wahab lana min ladunka rahmah, dan orang-orang yang diberikan ilmu ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka diberikan karunia, diberikan rahmat, ditambahkan keimanannya, ditetapkan keimanannya dengan seyakin-yakinnya, dan diberikan pemahaman dan kebenaran yang lurus. Inilah doa mereka, kata mereka, innaka antal wahhab. Nah, tengok nih. Setelah mereka berdoa kepada Allah, mengucapkan apa yang mereka ingini, mereka terus mengatakan innaka antal wahhab. Innaka, sesungguhnya engkau. Anta, engkau. Nah, tengok nih. Seperti yang sudah kita ketahui, apabila ada susunan ayat dimulakan dengan perkataan inna, itu bermakna taukid, penegasan, penguatan. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkau. Ini disebutkan lagi nih, anta nih disebutkan 2 kali. Yang pertama engkau Allah, anta, engkau. Ini bermakna taukid, penguatan. Al-Wahhab, yang maha pemberi. Yang maha pemberi. Al-Wahhab, yang maha pemberi. Masya Allah, tabarakallah rahman. Inilah adab-adab para sahabat ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, padahal sebelumnya nama Allah sudah disebutkan, Rabbana la tuzigh qulubana. Makanya kita dianjurkan apabila kita meminta ataupun berdoa kepada Allah Azza wa Jal, kita dianjurkan untuk menyebut salah satu Asmaul Husna sesuai dengan apa yang kita minta. Al-Wahhab di sini adalah pemberi, maha memberi ataupun maha dermawan. Al-Wahhab, yang banyak memberi. Perkataan Al-Wahhab di sini merupakan sighat mubalaghah, yaitu bentuk kesangatan daripada perkataan wahibun. Wahibun ini merupakan bentuk isim fa'il daripada perkataan wahaba yahibu, fahuwa wahibun. Bentuk sighat mubalaghah dia adalah al-wahhab, yang banyak memberi, yang sentiasa memberi, pemberinya tidak terputus-putus. Itu al-wahhab. Nah, coba nih. Ya. Dalam tafsiran dia, innaka antal wahhab. Apa maksud antal wahhab ini? Ai innaka anta wasi'ul ataya wal hibat. Maksudnya engkau adalah Tuhan yang maha luas pemberiannya, yang maha luas kurnianya. Kasirul ihsan, banyak berbuat baik. Dalam tafsir At-Tabari, beliau mengatakan yang dimaksud Al-Wahhab, tengok nih. Kita sekejap membahas tentang Al-Wahhab nih. Ya, di antara salah satu tafsiran Al-Wahhab seperti mana yang disebutkan oleh Imam At-Tabari. Ayil mu'ti ibadahu at-taufiq was-sadat, yaitu Al-Wahhab maksudnya adalah al-mu'ti ibadahu at-taufiq was-sadat, yaitu yang memberi taufik, petunjuk dan kebenaran kepada hamba-hambanya, lisabati 'ala ad-din wa tasdiqil kitabi wa tasdiqil mursalin, agar ditetapkan dalam agama dan membenarkan Alkitab yang diturunkan kepada para nabi, wa tasdiqil mursalin, dan membenarkan
ataupun mempercayai para utusan-utusan. Itulah yang disebut Al-Wahhab, yaitu yang memberi taufik dan jalan kebenaran kepada hambanya. Ini yang disebut Wahhab. Selain daripada itu, Al-Wahhab yang banyak memberikan kebaikan. Makanya apabila kita memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita nak minta rezeki, nak minta nak minta hajat lah. Kita sebutkan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Innaka antal wahhab. Ataupun kita ucapkan dalam bahasa kita, lepas tu kita sebutkan innaka antal wahhab. Kemudian pada ayat yang ke-9. Ini. Tengok. Pada ayat yang ke-9 mereka berdoa lagi. Rabbana, wahai Tuhan kami. Innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Rabbana, wahai Tuhan kami. Innaka, sesungguhnya engkau. Jami'un nasi, mengumpulkan manusia. Jami'u di sini merupakan isim fa'il daripada perkataan jama'a yajma'u. Jama'a dia telah mengumpulkan, yajma'u dia sedang ataupun akan mengumpulkan, menghimpunkan. Fahuwa jami'un. Nah, jami'un nasi yang mengumpulkan manusia. Perkataan jami' di sini dimudhafkan kepada an-nas. Jami'un nas sebelum dijadikan sebagai susunan idhafah, penggabungan kalimat, asalnya jami'un dan an-nas. Jami'un an-nasu asalnya. Ini sebelum digabungkan. Jami'un yang mengumpulkan, an-nasu manusia. Apabila perkataan jami'u ini digabungkan kepada perkataan an-nasu, maka dia menjadi jami'un nasi yang mengumpulkan manusia. Jadi kalau kita kadang terdengar masjid jami'an, masjid itu adalah masjid jami' yang mengumpulkan manusia untuk melakukan salat fardu dan salat Jumat. Jami' yang mengumpulkan ataupun menghimpunkan. Liyaumin la raiba fih. Liyaumin pada suatu hari la raiba fih, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Liyaumin la raiba fi, pada suatu hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Apa yang dimaksud liyaumin la raiba fi? Yaitu hari kiamat. Hari yang tidak diragukan lagi tentang kejadiannya, yaitu hari kiamat. Ini tengok. Jadi kalau diterjemahkan secara maknawi, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi, wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau akan menghimpunkan manusia pada hari di mana hari tersebut tidak ada keraguan di dalamnya. Maksudnya hari kiamat. Baik, apa yang dimaksud dalam ayat ini? Coba kita tengok dalam tafsir Ibn Jarir, tafsir Ibn Katsir dan sebagainya. Orang-orang yang diberikan ilmu secara mendalam ni, mereka berkata kepada Allah, wahai Tuhan kami, innaka tab'asun nas. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau nanti pada hari kiamat, engkau akan mengumpulkan semua manusia yang terdahulu dan yang terkemudian. Semuanya akan dikumpulkan. Dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak memakai pakaian, dalam keadaan tidak memakai selipar. Wa tajma'un fihi yawmin la shakk fihi wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Wa dzalika lil fasli bainakum, dan pada hari itu semua amalan manusia akan diputuskan. Wa mujazati kulli wahidin bi amalihi, setiap seseorang itu akan diberikan balasannya sesuai dengan amalan yang dia buat.
faghfir lana yawma idin wa'fu anna. Ini doa mereka nih. Doa mereka yang tergandung dalam Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Faghfir lana yawma idin wa'fu anna. Ampunilah, tutuplah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Jangan engkau tampakkan lagi dosa-dosa kami nanti di yaumil qiyamah. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya nanti di yaumil qiyamah semua amalan manusia akan ditampakkan. Siapa yang berzina, siapa yang mencuri, siapa yang mengumpat, siapa yang ghibah, siapa yang meninggalkan salat, akan ditampakkan semuanya. Rekaman-rekaman, recording semuanya akan ditampakkan nanti di yaumil qiyamah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Innallaha sesungguhnya Allah. La yukhlifu. Tidak mengingkari. Tidak menyelisihi. La yukhlifu. Tidak mengingkari ataupun tidak menyalahi. Al-mi'ad janjinya. Al-mi'ad janjinya. Perkataan yukhlifu di sini makna dia banyak ya. Perkataan yukhlifu ini merupakan fi'il mudhari yang dibentuk daripada fi'il madi akhlafa yukhlifu. Akhlafa dia telah menyelisihi. Menyelisihi ini menyalahi. Yukhlifu dia akan menyalahi ataupun menyelisihi. Al-mi'ad janji. Nah, cuma di sini karena la yukhlifu ini ada la nafi, la yang bermakna tidak, maka la yukhlifu di sini kalimatnya negatif, bermakna tidak. Innallaha sesungguhnya Allah la yukhlifu tidak menyalahi, tidak menyelisihi al-mi'ad janjinya. Apa yang diinformasikan, apa yang ditegaskan, apa yang diperingatkan, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis. Bahwasanya orang yang berbuat baik, orang yang beriman dan berbuat baik akan dimasukkan ke dalam syurga, dan orang yang kufur ingkar kepada Allah Azza wa Jalla dan mengingkari terhadap ayat-ayatnya akan dimasukkan ke dalam neraka. Janji, ancaman, peringatan ini tidak akan pernah diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan berlaku. Yang berbuat baik akan dimasukkan ke dalam surga, yang berbuat jahat akan dimasukkan ke dalam neraka. Ibn Jarir mengatakan ay innallaha la yukhlifu wa'dah. Allah tidak pernah menyalahi, mengingkari janjinya. Anna man amana wa tabi'a rasulah. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulnya wa amila salihan dan mengerjakan kebaikan, annahu yaghfir lahu, Allah akan mengampuni mereka. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ayat berikutnya pada ayat yang sebelum. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. Tengok ni. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara panjang lebar tentang ayat muhkamat dan mutasyabihat dan menjelaskan tentang permohonan mereka yang diberikan ilmu secara mendalam ni, kemudian menjelaskan tentang adanya hari kiamat. Lalu pada ayat yang ke-10 ini Allah menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir ataupun mengingkari. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir
lan tuni ankum amwalukum wala auladukum. Okey, lan tuniya. Apa makna lan tuniya? Tuniya ni merupakan fi'il mudhari daripada fi'il madhi auna yuni. Auna ni makna dia bermanfaat ataupun mencukupi ataupun mengkayakan. Itu makna auna yuni. Cuma dalam ayat ini tuni ni makna dia adalah bermanfaat ataupun menolak. Nah, apabila perkataan tuniya di sini dimasuki oleh lan yang bermakna tidak, maka kalimatnya menjadi negatif. Lan tuniya tidak dapat bermanfaat ataupun tidak dapat menolak. Ingat, tuniya ni maksud dia tidak bermanfaat ataupun tidak menolak. Anhum daripada mereka alladzina kafaru. Anhum daripada mereka. Isim dhamir hum di sini merujuk kepada alladzina kafaru. Anhum daripada mereka alladzina kafaru. Apa yang tidak dapat menolak? Di sini amwalahum, harta-harta mereka. Amwalahum ni merupakan jamak kepada malun. Malun harta, amwalun harta-harta. Jadi apabila perkataan amwalun ini disandarkan ataupun dimudafkan kepada perkataan hum, amwalukum, harta-harta mereka. Mereka yang dimaksud adalah alladzina kafaru. Wala auladuhum, dan anak-anak mereka. Auladu jamak kepada waladun. Waladun anak, auladuhum anak-anak. Auladuhum anak-anak mereka. Minallahi, daripada siksaan Allah, syai'an sedikit pun. Minallahi, daripada siksaan Allah, syai'an sedikit pun. Ini kalau kita terjemahkan secara maknawi ya, secara harfiah. Syai'an sedikit pun. Nah, sekarang kita terjemahkan secara maknawi. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, lam tuni ankum amwalukum wala auladuhum, harta-harta dan anak-anak mereka tidak dapat menolak ataupun tidak dapat bermanfaat, ya, tidak dapat menolak daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Nah, tengok nih pada perkataan ini, ya. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya orang-orang kafir ni mereka adalah sangat berbangga-bangga. Berbangga-bangga dengan harta mereka. Berbangga-bangga dengan anak-anak mereka. Seperti pada zaman sekarang. Ya. Dunia dikuasai oleh orang kafir. Dikuasai oleh orang Yahudi. Teknologi, ekonomi, dan sebagainya seakan-akan dikuasai oleh mereka. Ya, seakan-akan dikuasai oleh mereka. Mereka berbangga dengan hal itu. Bahwa mereka seakan-akan hidup selamanya. Akan tetapi, tengok ni. Akan tetapi, apa yang mereka miliki daripada harta kekayaan, daripada rumah yang mewah, kereta yang mewah, emas, perak dimiliki oleh mereka semuanya. Mereka mempunyai anak-anak yang juga memiliki harta yang banyak, memiliki masa yang depan. Apa yang mereka punyai ini tidak dapat menolak azab Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Mungkin kalau di dunia apabila mereka mempunyai problem masalah yang berkaitan dengan hukum, mungkin masalah itu dapat diselesaikan dengan cara rasuah, dengan cara membayar, dengan cara dan sebagainya. Hukum dapat dibeli, peraturan dapat dibuat dengan sekehendak mereka.
Akan tetapi apabila mereka berhadapan dengan Allah Azza wa Jal di hari kiamat, apa yang mereka miliki ini tidak dapat menolak sedikit pun daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jom kita tengok apa yang dimaksud dalam tafsir Ibn Jarir, tafsir Ibn Katsir dan tafsir As-Sa'di. Innal ladzina kafaru billahi wa ayati. Orang-orang yang kafir kepada Allah dan ayatnya, wa kadzdzabu rusulahu, dan mendustai rasulnya, wajahadu dinahu, dan memalingkan diri daripada agamanya, lan tunjiyahum amwalukum wala auladukum min uqubatillahi idza halat bihim, maka harta dan anak-anak mereka tidak dapat menolak siksaan Allah Subhanahu wa taala apabila siksaan itu telah dinyatakan kepada mereka. Mari kita tengok dalam ayat Asy-Syu'ara ayat yang ke-88 sehingga 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna lagi, tidak bermanfaat lagi, tidak dapat menebus, tidak dapat merasuah, tidak dapat membeli, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ulaika hum waqudun nar. Ini balasan mereka nih. Ini orang-orang kafir nih. Balasan bagi mereka yang berbangga-bangga terhadap harta-harta dan anak mereka. Ini balasan mereka. Ulaika hum waqudun nar. Mereka itu adalah menjadi bahan-bahan api neraka. Wa ulaika, dan mereka itu hum waqudun nar, menjadi bahan bakar an-nari, api neraka. Nah, tengok nih. Di sini wa ulaika hum, ulaika ini merupakan isim isyarah, menunjukkan kepada sesuatu yang jauh. Wa ulaika di sini merujuk kepada alladzina kafaru lan tuni anhum amwaluhum wala auladuhum. Wa ulaika, dan mereka itu, alladzina kafaru lan tuni anhum amwaluhum wala auladuhum. Karena mereka, harta dan anak mereka tidak dapat menyelamatkan mereka daripada siksaan Allah. Ulaika hum waqudun nar. Konsekuensinya adalah mereka menjadi bahan bakar. Waqudun di sini makna dia adalah bahan bakar. Bahan bakar api neraka. Ini bukan bahan bakar api di dunia. Api di dunia begitu panasnya apabila kita menyentuhnya. Apatah lagi panasnya api neraka yang panasnya berlipat-lipat ganda. Disebutkan dalam ayat yang lain, wattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Perhatikan, ayat ini menjadi peringatan bagi kita semua. Siapa yang kafir kepada Allah, mendustakan ayat-ayatnya, mendustakan Al-Quran, mendustakan hari kiamat, maka mereka akan disiksa dengan dijadikan sebagai bahan api neraka. Ini peringatan. Peringatan bukan hanya bagi orang yang kafir, tetapi peringatan bagi semua. Maka dalam ayat yang lain disebutkan, wattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Jauh-jauh Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kita, wattaqun nar, takutlah kamu kepada api neraka. Allati waquduha an-nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya adalah manusia. Siapa manusia di sini? Salah satunya orang kafir. Salah satunya mereka ahli maksiat. Itu bahan bakar dia. Wal hijarah, dan batu. Bayangkan, batu di dunia kalau terkena sinar matahari, lepas tu kita sentuh, panasnya bukan main, sangat panas.
Bahkan kita tidak berani untuk duduk di atasnya. Apatah lagi kalau batu itu dibakar, dicampur dengan api. Sangat panas sekali. Apatah lagi batu itu dicampur dengan api neraka. Dan tentunya batu ini bukan batu di dunia, tetapi batu di neraka. Sangat panas sekali. Wal'iyadu billahi ta'ala. U'iddat lil kafirin. Wattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Nih, bagi balasan bagi mereka yang kafir. Oke. Kemudian pada ayat berikutnya, pada ayat yang 11, kadabi ali fir'auna walladina min qablihim. Oke. Kadabi ali fir'auna walladina min qablihim. Huruf kaf di sini adalah huruf jar. Ka satu huruf di sini adalah huruf jar yang bermakna seperti. Ya, seperti mana? Apabila satu huruf kaf ini masuk kepada perkataan isim, maka akhir perkataan isim tersebut dikasrahkan, dibariskan di bawah. Kadabi. Seperti mana? Oke, sekarang apa yang dimaksud? Apa makna kadab ini? Dakbun. Dakb ini. Macam kita jarang kan kita ni selain daripada ayat Al-Quran jarang kita menemui perkataan dakb ini. Dakb ini makna dia adalah sunnah. Sunnah ni adalah perbuatan atau peninggalan ataupun kebiasaan. Dakb, kebiasaan. Ataupun jadi salah satu makna dakb ini adalah sunnatun. Sunnah. Amalan ataupun kebiasaan. Kemudiannya lagi boleh bermakna fi'lun, perbuatan. Ini boleh dicatat ya. Seperti mana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian boleh bermakna sya'nun. Sya'nun ini adalah perkara. Kemudiannya lagi ya boleh bermakna adatun, kebiasaan. Kemudiannya lagi al-amru, perkara. Ini boleh tengok dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Ini banyak. Jadi tak boleh makna dia sunnatun, sunnah. Perbuatan. Ataupun peninggalan. Fi'lun, perbuatan, sya'nun, perkara ataupun perbuatan, adatun, kebiasaan, al-amru, perkara. Baik. Jadi macam mana nih cara menterjemahan kada bi ali fir'aun? Baik. Kadabi ali Fir'aun. Seperti mana kebiasaan pengikut Fir'aun. Kadabi ali Fir'aun. Seperti mana kebiasaan pengikut Fir'aun. Coba kita tengok dalam terjemahan ini. Kadabi ali Fir'aun. Oke. Dalam tanda kurung ni disebutkan keadaan mereka orang-orang kafir ni, ya. Kadabi ali Fir'aun, seperti keadaan pengikut Fir'aun, walladzina min qablihim, dan orang-orang sebelum mereka. Ali ni maknanya adalah pengikut. Kalau Ali Imran itu maknanya keluarga Fir'aun. Kan sorry. Ali Imran, silap ya. Ali Imran itu keluarga Imran.
Kalau Ali Fir'auna disebutkan Ali Fir'aun ni pengikut ataupun kaum Fir'aun. Walladzina min qablihim, dan orang-orang yang sebelum mereka, sebelum Ali Fir'aun. Qablihim, isim dhamir ni dia merujuk kepada Ali Fir'aun. Kada'bi Ali Fir'auna walladzina min qablihim. Kadzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Kadzabu di sini merupakan fi'il madhi yang menunjukkan jamak karena diakhirkan oleh waw. Kadzabu, mereka berdusta. Siapa yang berdusta? Ali Fir'aun walladzina min qablihim. Bi ayatina, berdusta kepada apa? Bi ayatina, kepada ayat-ayat kami. Fa akhadahumullahu bidzunubihim, karena mereka berdusta kepada ayat-ayat Allah. Fa akhadahumullahu bidzunubihim, maka Allah menyiksa mereka dengan dosa-dosa mereka. Fa akhadahumullahu bidzunubihim, lalu Allah menyiksa mereka. Akhadha di sini maknanya menyiksa. Menyiksa. Asal maknanya akhadha ini mengambil. Tetapi kebanyakan apabila akhadha ini disandingkan dengan perkataan Allah, itu biasanya bermakna menyiksa. Ini mesti diingat ya, mesti diingat. Apabila perkataan akhadha ini disandingkan, ya, disebutkan secara bersamaan dengan lafzul jalalah, dengan Allah, biasanya maknanya menyiksa. Ataupun akhadha ini disebutkan secara bersamaan dengan perkataan dzunub ataupun al-iqab, itu maknanya menyiksa. Hum di sini merujuk kepada Ali Fir'aun dan alladzina min qablihim. Fa akhadahumullahu, lalu Allah menyiksa mereka, Ali Fir'aun walladzina min qablihim, bidunubihim, disebabkan dosa-dosa mereka. Dzunubun ini perkataan jamak daripada dzambun. Dzambun dosa, jamak dia dzunubun, dosa-dosa. Perkataan dzunub di sini dimudhafkan kepada isim dhamir him. Dosa-dosa mereka Ali Fir'aun walladzina min qablihim. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Tengok ya. Yang dimaksud dalam ayat ini, kada'bi ali fir'aun walladzina min qablihim kadzabu bi ayatina fa akhadahumullahu bidunubihim. Seperti mana yang sudah dijelaskan tadi pada ayat yang ke-10 ini, ya. Perumpamaan mereka nih, ya. Perumpamaan mereka orang-orang kafir yang tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala, ya. Perumpamaan mereka ini seperti perumpamaan Firaun. Ya. Perumpamaan mereka ini seperti perumpamaan Firaun dan orang-orang sebelum Firaun, seperti umat Nabi Ibrahim dan umat nabi-nabi yang lain, di mana mereka itu seperti umat kaum Nabi Nuh, kaum Hud, mereka ini tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ali Fir'aun, pengikut Fir'aun, tidak mempercayai Nabi Musa alaihi salam sebagai Nabiullah. Tidak mau mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan mereka. Bahkan Fir'aun ini menentang Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Fir'aun bersama pengikutnya di laut. Dan orang-orang sebelum Fir'aun juga disiksa. Ada yang disiksa dengan banjir, kemudian dengan air, kemudian diazab dengan hewan-hewan seperti belalang dan sebagainya. Wallahu syadidul iqab. Wallahu dan Allah syadidul iqabi, yang
amat keras, ya, yang amat pedih al-iqab siksaannya. Syadidun ini makna dia adalah keras ataupun pedih. Al-iqab makna dia adalah siksaan ataupun hukuman. Siksaan ataupun hukuman, al-iqab. Jadi apabila perkataan syadidun ini dimudhafkan kepada perkataan al-iqab, bermaksud yang amat pedih, yang amat keras siksaannya ataupun hukumannya. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Nah, coba dalam tafsir Ibnu Katsir yang disebutkan ay syadidul akhdi alimul azabi, yang sangat keras menyiksanya kepada orang-orang yang zalim, kepada orang-orang yang kafir. Tentunya ini siksaan yang keras ini, siksaan yang amat dahsyat ini ditunjukkan kepada mereka yang kafir, karena mereka tidak mau bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka diciptakan oleh Allah. La yamtani'u minhu ahadun, tidak ada seorang pun yang dapat menolak siksaan tersebut. Wa la yafutuhu syai'un bal huwal fa'alu lima yurid, dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi, yang terlepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Bal huwal fa'alu lima yurid, bahkan Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk berbuat sesuatu yang diingini. Alladzi qad ghalaba kulla syai'in wa dhallal, alladzi qad ghalaba kullu syai'in wa dhallalahu kullu syai'in. Alladzi qad ghalaba kulla syai'in wa dhallalahu kullu syai'in, yang dapat mengalahi, ya, yang mengalahi segala sesuatu, menaklukkan segala sesuatu, dan segala sesuatu merendahkan diri kepadanya. La ilaha ghairuhu wa la rabba siwahu, tidak ada Tuhan yang diibadahi dengan benar melainkan Dia, dan wala rabba siwahu, dan tidak ada Tuhan pencipta, Tuhan yang mengatur alam selain daripada Dia. Baik, kemudian pada ayat berikutnya, qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Kul katakanlah. Kul katakanlah. Ini sudah jelaskan kul, ya. Adalah fi'il amr. Apabila dikatakan kul dalam ayat Al-Quran, itu ditunjukkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kul katakanlah wahai Muhammad. Kepada siapa disuruh mengatakan? Lilladzina kafaru, kepada orang-orang yang kafir. Lilladzina kafaru, kepada orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir yang dimaksud di sini adalah orang kafir Yahudi dan juga orang-orang kafir kaum musyrikin Makkah. Kul katakanlah wahai Muhammad, lilladzina kafaru, kepada orang-orang yang kafir. Apa perkataan dia? Satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Satughlabuna, kamu akan dikalahkan. Kalian orang kafir semuanya akan dikalahkan. Sama ada Yahudi, Nasrani, orang kafir musyrikin, kamu akan dikalahkan semua. Dan itu terbukti orang kafir itu kalah pada peperangan Badar. Dengan cara Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pasukan malaikat dan mereka binasa. Satughlabuna, ini di dunia, ya. Satughlabuna, kamu akan dikalahkan di dunia. Tapi kalau kita tengok sekarang, kekuatan orang kafir sekarang mungkin lebih besar daripada kekuatan kaum muslimin. Karena mereka mempunyai persenjataan yang sangat lengkap, yang sangat canggih. Teknologi dikuasai oleh mereka. Mungkin mereka lebih kuat daripada orang-orang Islam sekarang. Tapi kita tidak tahu apa yang berlaku nanti apabila mereka ini, orang-orang kafir yang sekarang ini, dengan orang-orang Islam berperang.
Siapakah yang menang? Wallahu ta'ala. InsyaAllah Allah akan memenangkan orang-orang Islam. Pada perkataan satu labuna di sini maksudnya di dunia, ya, di dunia. Satu labuna, orang-orang kafir, kalian semua orang-orang kafir, orang musyrikin Makkah, kamu akan dikalahkan semua. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ay fid dunya, yaitu di dunia, kamu di dunia ini akan dikalahkan. Wa tuhsyaruna ila jahannam. Sudah dikalahkan di dunia, mereka ini menjadi hina. Itu di dunia dikalahkan, dibinasakan. Maka mereka akan menjadi hina kan. Wa tuhsyaruna ila jahannam. Di dunia sudah hina, di akhirat pun mereka semakin hina. Kenapa? Wa tuhsyaruna ila jahannam. Dan kamu akan digiring, akan dihalau ila jahannama, kepada neraka jahannam, ke dalam neraka jahannam. Perkataan tuhsyaruna ay tujma'una. Tughlabuna dan tuhsyaruna ini kedua-dua ini merupakan fi'il mudhari. Ya. Ghalaba yaghlibu. Artinya menang, menaklukkan. Ghalaba yaghlibu ni makna dia menang ataupun menaklukkan. Tuhsyaruna digiring ataupun dikumpulkan. Daripada perkataan hasyara. Hasyara adalah fi'il madhi. Fi'il mudhari dia adalah yahsyaru. Yahsyiru. Yahsyiru ke yahsyaru? Tengok nantilah. Kalau saya silap. Okay? Hasyara yahsyuru. Yahsyuru ya. Yahsyuru. Hasyara yahsyuru. Mengumpulkan. Jadi perkataan hasyara yahsyuru ini sama dengan jama'a yajma'u. Mengumpulkan. Ada perkataan mahsyar. Mahsyar kan. Nanti kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kita seringkali mendengar perkataan mahsyar. Jadi mahsyarun ini merupakan zaraf makan. Ya, zaraf makan daripada perkataan hasyara yahsyuru yang bermakna tempat berkumpul. Mahsyar. Tughlabu, tusyaruni keduanya merupakan fi'il mudhari yang menunjukkan jamak. Karena kedua-duanya ni tughlabuna dan tusyaruna diakhirkan oleh waw dan nun. Tughlabuna, kalian semua, kamu semua orang kafir akan dikalahkan. Wa tuhsyaruna, dan kamu akan dikumpulkan, akan digiring ila jahannam, ke dalam api neraka jahannam. Apa jahannam ni? Wa bi'sal masir, dan ianya adalah seburuk-buruk tempat kembali. Wa bi'sal masir, dan ianya seburuk-buruk tempat kembali. Okey, kalau kita terjumpa dengan perkataan bi'sa, ini maknanya seburuk-buruknya. Ini yang disebut dengan fi'il madhi, fi'il jamid ya. Fi'il jamid, fi'il yang tak dapat ditasrif. Bi'sa. Seburuk-buruknya. Lawan kepada, bukan bi'su ya, bi'sa. Lawan kepada bi'sa, lawan kata kepada bi'sa adalah ni'mah. Sebaik-baiknya. Bi'sa seburuk-buruknya, nikmah sebaik-baiknya. Okey. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang ke-12 ini, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada orang-orang Yahudi melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang musyrikin Mekah,
orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Quraisy, mereka akan dikalahkan nanti dalam peperangan. Itu pada peperangan Badar. Dan ini merupakan informasi tentang kemenangan orang Islam. Dan selain daripada itu, mereka akan nanti digiring, akan dimasukkan bersama-sama ke dalam neraka Jahannam. Dan mereka tidak akan pernah keluar, akan menghuni selamanya di dalamnya. Ini tentang pemberitahuannya tentang kemenangan orang Islam. Bukti dia ada pada ayat yang ke-13 nih. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. Baik. Alhamdulillah. Qad kana lakum ayatun. Sungguh, sungguh. Qad, sungguh. Apabila kita terjumpa dengan qad, makna dia adalah sungguh. Litahqiq. Sungguh. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata. Sungguh. Telah ada, telah jelas. Ayatun tanda. Ataupun alamah, ataupun dilalah. Fi fi'atayn, pada dua golongan. Iltaqata, ketika mereka bertempur ataupun bertemu. Qad kana lakum, qad sungguh, kana lakum ayatun, terdapat ayat yang nyata. Fi fi'ataini, pada dua golongan. Nah, tengok ni perkataan fi'atun ya. Nah, fi'atun ni, fi'atain ini makna dia adalah dua golongan. Ini merupakan isim musanna. Ya, ini merupakan isim musanna. Isim yang menunjukkan dua. Mufrad dia adalah fi'atun. Fi'atun ini adalah rombongan ataupun golongan. Ya, golongan. Apabila fi'atun ini dibuat ke dalam bentuk kedua, bentuk musanna, maka cara dia dengan ditambah ya dan nun. Fi'ataini, dua golongan. Kalau fi'atun, satu golongan. Kalau fi'ataini, dua golongan. Fi fi'ataini, dalam dua golongan. Iltaqata, yang bertempur. Keduanya. Iltaqata, yang bertempur keduanya. Iltaqata ni asal maknanya bertemu. Ya, bertemu. Tapi yang dimaksud di sini bertemu adalah bertempur antara golongan orang Islam, ya, orang mukminin dan orang-orang kafir. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata. Yang dimaksud dalam ayat ini, qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata, bahwa ada tanda ataupun bukti yang jelas pada dua golongan, di mana dua golongan ini bertemu untuk berperang. Kemudian fi'atain iltaqata ini disebutkan fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yaranakum mislaikum ra'yal 'ain. Fi'atun tuqatilu, satu golongan, tuqatilu, berperang. Perkataan tuqatilu di sini merupakan fi'il mudhari daripada perkataan qatala. Qatala, panjang ya. Qatala. Ini memerangi. Ya. Kalau qatala, membunuh.
Jangan salah arti ini. Kalau qatalah membunuh, kalau qatalah memerangi. Tuqatilu fi sabilillah, dia berperang fi sabilillah di jalan Allah. Ya, fi sabilillah di jalan Allah. Kalau kita terjumpa dengan perkataan sabilillah, makna dia adalah di jalan Allah. Sabilun jalan Allah. Jadi apabila dimudafkan perkataan sabilun kepada Allah, sabilillahi jalan Allah. Maksudnya berperang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang dimaksud fi'atun tuqatilu fi sabilillah ini adalah orang muslimin. Orang-orang yang beriman. Yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat berperang melawan orang-orang kafir Quraisy di peperangan Badar. Jadi yang dimaksud di sini fi'atun tuqatilu fi sabilillah ini yang dimaksud di sini adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin. Wa ukhra kafiratun, wa ukhra dan golongan yang lain kafiratun kafir. Wa ukhra kafiratun wa ukhra dan golongan yang lain kafiratun kafir. Yarawnakum mislaihim ra'yal 'ain. Yarawnahum mereka melihat golongan muslimin. Yarawnahum mereka yang dimaksud di sini adalah kafiratun wa ukhra kafiratun. Yarawnakum melihat kaum muslimin, hum di sini merujuk kepada fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Ya, jadi yarawna ini kan fi'il mudhari kan, fi'il mudhari menunjukkan jamak. Ya, dari perkataan yarawna. Mereka semua, mereka yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Melihat hum golongan mereka yang berperang di jalan Allah. Mislaihim 2 kali lipat mereka ra'yal 'aini dengan melihat mata kepala. Ini kita terjemahkan dulu secara harfiah. Ya. Mislaihim 2 kali ganda ataupun 2 kali lipat mereka ra'yal 'ain dengan melihat mata kepala. Ra'ya ni maknanya melihat. Daripada perkataan ra'a yara ra'yun, melihat. Al-'ain kepala. Al-'ain mata. Jadi apabila perkataan ra'yu ni dia mudafkan kepada perkataan al-'ain, ra'yal 'ain penglihatan dengan mata kepala. Okey. Coba kita terjemahkan secara maknawi. Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnakum mislaihim ra'yal 'ain. Coba kita terjemahkan dari depan ya. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata. Sungguh telah ada tanda bagi kamu pada 2 golongan yang berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan ini maksudnya mereka mau berperang. Ya. Satu golongan berperang di jalan Allah dan yang lain golongan orang kafir yang melihat dengan mata kepala bahawa mereka golongan muslim 2 kali lipat mereka. Insya-Allah tabarakar rahman. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Pada ayat yang ke-13 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang 2 golongan, di mana golongan yang pertama golongan kaum muslimin yang diketuai oleh baginda ataupun dipimpin langsung oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah golongan orang kafir, di mana kedua golongan ini bertemu, berjumpa untuk berperang. Yang pertama golongan kaum muslimin berperang menegakkan agama Islam, ya, menegakkan agama Islam, berjihad di jalan Allah, sedangkan golongan kafir ini
berperang di jalan tauhid, di jalan kesesatan, mempertahankan agama mereka, mempertahankan keyakinan nenek moyang mereka. Tatkala mereka ni, dua golongan ini bertemu, maka orang-orang kafir itu melihat jumlah kaum muslimin 2 kali lipat daripada jumlah mereka. Padahal yang disebutkan dalam satu riwayat, dalam riwayat dalam sirah, jumlah orang muslimin yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala pada peperangan Badar 300 lebih. 311 dan belasan macam itulah. Akan tetapi apabila orang kafir melihat jumlah kaum muslimin, maka jumlah kaum muslimin ini berlipat ganda. 2 kali lipat. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk memberi pertolongan kepada kaum muslimin, sehingga jumlah ataupun bilangan kaum muslimin ini bertambah lebih daripada 300, bahkan 2 kali lipat daripada jumlah mereka. Ini dalam satu tafsiran ya. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang pertama. Oke. Oke, itu tafsiran yang pertama ya. Kemudian tafsiran yang kedua. Ini disebutkan juga dalam tafsir Ibnu Katsir. Ayyaral muslimun al-kafirina mislai adadil muslimin. Tadi yang pertama, orang kafir melihat jumlah ataupun bilangan orang muslim ni 2 kali lipat daripada bilangan mereka. Tafsiran yang kedua, yaitu orang-orang Islam melihat bilangan ataupun pasukan orang-orang kafir ni 2 kali lipat daripada bilangan kaum muslimin. Berarti jumlah orang kafir itu lebih kurang 600 berapa macam tu. Padahal jumlah orang kafir itu lebih kurang 900 ataupun 1000 macam tu. Ini tafsiran yang kedua ya, tafsiran yang kedua. Ru'yatan dhahiratan la labsa fiha. Orang muslim yang melihat jumlah kafir, ya bilangan orang kafir itu dilihat dengan jelas, dengan terang. Haisutal haqahum absaruhum. Mereka melihat bilangan mereka dengan jelas. Wa in kanu aktsara min dzalika fi haqiqatil amr. Walaupun pada kenyataannya bilangan mereka itu lebih daripada 2 kali lipat daripada bilangan kaum muslimin. Liyatawakkalu 'ala Allah wa yatlubu minhu al-i'anah. Jadi seperti mana yang sudah disebutkan tadi tafsir yang kedua nih, kaum muslimin melihat bilangan orang kafir itu 2 kali lipat daripada bilangan kaum muslimin. Berarti lebih kurang 600 berapa gitu. Cuman pada kenyataannya seperti mana yang disebutkan dalam sirah, bilangan mereka orang-orang kafir Quraisy ini adalah 900 ataupun 1000. Bermakna 3 kali lipat lah. Makanya ini dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, wa in kanu aktsara min dzalika fi haqiqatil amri. Walaupun pada kenyataannya bilangan orang-orang kafir musyrikin itu lebih banyak daripada 2 kali lipat. Itu maksud dia. Kenapa? Liyatawakkalu 'ala Allah.
supaya mereka orang-orang muslim ini bertawakal kepada Allah wa yatlubu minhul i'anatah, dan meminta pertolongan kepadanya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bilangan orang kafir Quraisy itu yang begitu banyak kepada kaum muslimin, agar kaum muslimin dalam hatinya bertawakal dan hanya meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha, inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Insyaallah taala kita akan sambung tafsiran ini kepada minggu hadapan. Kita cukupkan di sini dulu. Apabila ada kesalahan dan kesilapan itu datangnya daripada saya sendiri. Apabila ada kebenaran itu datangnya daripada Allah Azza wa Jalla. Ustaz, luar tajuk madha. Madha asal perkataannya apa ya? Madha. Fi'il madhi. Madha yamdi. Fi'il madhi ya. Telah berlalu. Makna dia adalah madha, telah berlalu. Jadi dikatakan azab itu amat dahsyat. Jadi dikatakan azab itu amat dahsyat. Ada juga yang terdengar lagu, aku tak perlu syurgamu dan tak takut nerakamu. Bunyinya lebih kurang itu. Macam, apakah ini lagu angan-angan? Memanglah. Memang ada disebutkan dalam apa tu? Dalam doa, Ilahi lastu lil firdausi a'la. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi. Yang bermaksud, wahai Tuhanku, lastu lil firdausi a'la. Aku tidak pantas menjadi ahli syurga. Maksudnya dia mengatakan tak memerlukan syurga lah. Tak patut kalau dia dimasukkan dalam syurga. Wala aqwa ala naril jahimi, dan aku pula tidak kuat kalau aku dimasukkan ke dalam neraka jahim. Kedua kalimat ini berkontradiksi. Kalimat yang pertama katanya dia tidak layak dimasukkan ke dalam surga. Seakan-akan tidak mau masuk surga lah. Sebab dia kata tak layak kan. Kemudian yang kedua, wala aku ala naril jahimi. Aku pun tak kuat neraka jahanam, neraka jahim. Dia tidak mau dimasukkan ke dalam neraka jahim. Dan pada ayat yang pertama tadi dia tidak mau masuk surga karena tidak layak. Ini merupakan perkataan orang sufi. Ini perkataan yang silap, yang salah. Macam mana orang Islam berkata seperti itu? Padahal kita dianjurkan. Ini bahkan diberitakan oleh baginda Nabi SAW. Disuruh meminta surga. Dan surga yang layak itu bagi orang yang beriman. Kalau kita beriman, kenapa mengatakan doa ataupun lagu seperti ini? Ilahi lastu lil firdausi a'la. Kau ini orang beriman. Allah telah berjanji, innal ladzina amanu wa amilus sholihati, orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan dimasukkan ke dalam surga. Macam mana orang beriman tidak mau dimasukkan ke dalam surga? Padahal itu sudah janji dan ketetapan Allah. Tidak kuat kalau dimasukkan ke dalam neraka jahim. Kalau kau tak kuat dimasukkan ke dalam neraka jahim, ya sudahlah, kau masuk ke dalam surga. Makanya saya katakan tadi, dua pernyataan ini kontradik. Ini tidak lain perkataan-perkataan orang-orang sufi yang terlalu melampau. Doa ini tak perlu dibaca. Tapi kalau di kampung saya ini doa ini dibaca selepas Jumat lagi. Ilahi lastu lil firdausi ahla wa la aqwa ala naril jahimi. Kalau kau tak mau masuk surga, tak mau masuk neraka, kalau macam itu berada di pertengahan lah. Berada di atas sirat. Itulah. Nah, begitu aja. Jadi doa ini tak perlu dibaca. Ini tak betul. Ini pemahaman tak betul. Pemahaman yang berceluruh. Yang bercelaru. Baik, hada wallahu ta'ala alam aqulu qawli hada. Dan lagi dikatakan wattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah, tadi itu takutlah kamu ke dalam neraka jahanam. Dan hada wallahu ta'ala alam aqulu qawli hada astaghfirullah al-azim li wa lakum fa in kana sawaban fa min Allah wa in kana khata'an fa minni wallahu wa rasuluhu bari'an. Terima kasih semua. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.